Sudah saya telepon Bapak Edi, Bapak Pengawas. Ustadz Nandra dalam proses untuk masuk lagi, tetapi acara sudah diserahkan ke saya untuk pembukaan. Mohon izin ya, Bapak Edi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabid Bina SMP, Bapak Fatur Razi, Bapak Kasih Kurikulum yang mana dulu Pak? Yang Bina SMP, screennya apa? Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo, ini ya. Halo. Bapak Pengawas Suprayan 03, sekaligus beliau adalah Koordinator Pengawas SMP Kabupaten Probolinggo yang sangat saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah Suprayan 03, atau juga Bapak Ibu Kepala Sekolah dari Suprayan lain. Di sini ada Suprayan 05, ada juga dari Suprayan 010, dan tentu barangkali ada dari Suprayan selain itu. Bapak Ibu Guru Suprayan se-Suprayan 03 dan juga dari Suprayan lain. Di sini juga ada dari SMP Negeri 1 Tegal Siwalan, wilayah saya juga Bapak Ibu. Kemudian SMP 2 Dringu, 2 Gending, 1 Gending, 1 Dringu, 1 Python malah. Ini Pak Gito dan kawan-kawan rupanya juga ikut. Ayo masuk. Yang sangat saya cintai semuanya dan sangat saya banggakan. Alhamdulillah, mari Bapak Ibu kita panjatkan puja dan puji syukur hari ini kita bisa berkumpul bertatap muka dalam webinar yang dilaksanakan oleh Suprayan 03 atas inisiatif Bapak Pengawas, dan hari ini dihadiri oleh Bapak Kabid Bina SMP. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini sudah saat ini ya tercatat peserta sebanyak 56. Ini pemanfaatan akun ini. Salawat dan salam mudah-mudahan dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Bapak sekalian, mestinya pembawa acara adalah Ustadz Nandra, Kepala Sekolah SMP Taruna, karena beliau masih sedang ada sedikit kendala dan masih dalam proses masuk ke Google Meet, maka acara ini saya pending dulu. Saya adalah Ketua Suprayan 03 yang juga dalam diberi kesempatan untuk memberikan sambutan setelah acara pembukaan. Oleh karena itu Bapak sekalian, mari sebelum sambutan dan juga sebelum acara inti dari Bapak Pengawas dan juga dari narasumber, mari kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca surat Al-Fatihah dengan harapan awalan wa akhiran acara nanti berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah Muhammadin SAW wa ala hadini wal maqasid. Al-Fatihah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, pembukaan sudah kita laksanakan. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Ketua Suprayan. Dalam ini Bapak Ibu, saya sendiri. Terima kasih perhatiannya. Langsung saja atas nama keluarga besar Suprayan 03. Pertama mengucapkan selamat datang. Ahlan wa sahlan bikutubikum. Yang pertama kepada Bapak Kabid Bina SMP. Yang saya tahu di sini Bapak Kabid Bina SMP, Bapak Fatur Razi. Alhamdulillah beliau repot-repot hadir. Jazakumullah Bapak. Terima kasih kehadirannya. Cukup menjadikan ini motivasi tersendiri bagi kami.
Selamat datang juga kepada Bapak Kasih Kurikulum Dinas Pendidikan Kabupaten Probolinggo. Ahlan wa sahlan juga kepada para kepala sekolah Supra 03, Supra yang lain, kemudian para Bapak Ibu guru Supra 03 dan dari Supra 0 lain. Assalamualaikum. Jazakumullah, semoga kehadiran kita di sini dicatat sebagai amal ibadah. Nanti kita pulang membawa ilmu barokah, ilmu manfaat yang diterapkan kepada anak didik kita, sekolah kita, bangsa dan negara kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Atas nama keluarga besar Supra 03 mengucapkan ucapan ribuan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para tamu undangan, Bapak Kabid Bina SMP kehadirannya, terima kasih. Bapak Kasih Kurikulum, terima kasih khususon kepada Bapak Pengawas Supra 03 yang sudah luar biasa mensupport kita Supra 03 sehingga sejauh ini sudah kita alhamdulillah melangkah sudah cukup jauh. Kita sudah sering melaksanakan kegiatan-kegiatan dan hari ini kita melaksanakan kegiatan webinar. Ini baru pertama kali ketika saya berada di Supra 03. Mudah-mudahan akan diikuti lagi dengan kegiatan-kegiatan webinar berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih juga kepada para narasumber. Dalam hal ini Pak Triman, ini sebenarnya warga Supraya 03 sendiri ya. Alhamdulillah kami bangga punya Pak Triman. Beliau adalah narasumber yang sudah teruji ya, sudah tidak perlu kita ragukan lagi, valid, sahih, setara dengan narasumber nasional ya. Ini sudah terbukti ya, sering sekali Pak Triman ini mengisi acara-acara semacam ini. Nah, kaitannya dengan akun pembelajaran. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu guru semuanya, para kepala sekolah semuanya, partisipasinya. Jazakumullah sanal jaza. Saya hanya bisa mendoakan semoga Allah membalas semuanya yang jauh lebih baik dari hari ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Kemudian, Bapak sekalian, kegiatan ini kita nanti membahas tentang akun pembelajaran yang sudah di-launching ya, sudah cukup lama. Artinya saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah pada aktivasi daripada akun pembelajaran. Mengingat pentingnya akun pembelajaran, tentu kita rugi kalau tidak melakukan ini semua. Juga saya mengingatkan Bapak-Ibu sekalian bahwa aktivasi daripada dibatasi waktu sampai Juni ya 2021 tersebut, maka akun kita menjadi hangus. Kita sudah tidak bisa lagi memanfaatkan akun pembelajaran. Akun pembelajaran ini jangan lupa Bapak Ibu, dikhususkan bagi pelaku pendidikan dan juga para siswa, yaitu kepala sekolah dan anak-anak. Kalau pelaku pendidikan di sekolah, saya yakin pasti cukup 1 hari bersama-sama mengaktifkan, aktif sudah. Tetapi ini perlu pengorbanan dari kita sebagai Bapak Ibu guru ya di sekolah. Tentu kita jemput bola supaya anak-anak juga segera melewati tanggal Juni 2021. Ini menjadi tanggung jawab kita bersama, khususnya para kepala sekolah. Ayo, Bapak Ibu guru kita gerakkan. Bagaimana supaya Bapak Ibu guru segera bersambung dengan anak-anak di rumah. Agar anak-anak juga segera aktif secara keseluruhan akun pembelajaran mereka. Sebab sekali lagi akun pembelajaran ini ada batas waktunya. Artinya kalau tanggal 30 Juni 2021 kok belum aktivasi,
maka secara otomatis akan hangus dan tidak bisa lagi memiliki akun pembelajaran. Bapak sekalian, akun pembelajaran ini luar biasa, Bapak Ibu. Rugi kalau kita sekali lagi tidak akun pembelajaran ini dengan email ya. Artinya jauh kalau email kita hanya kapasitas paling banter 15 GB. Tetapi di sini akun pembelajaran kita bisa unlimited. Artinya tanpa batas. Maka rugilah kalau kita ada kebaikan dari pemerintah Kemdikbud, fasilitas yang bagus sekali, kok tidak kita manfaatkan, rugi. Betul-betul rugi, Bapak-Ibu sekalian. Bapak Ibu jangan cepat bangga ya. Jangan cepat puas diri. Akun pembelajaran ini mencakup banyak hal. Di sana ada banyak fasilitas bagi pendidikan. Di sana banyak aplikasi yang sangat membantu kegiatan pendidikan. Bapak Ibu, kalau panjenengan sudah aktif akun pembelajarannya, maka kalian bisa melihat ikon yang ada di sebelah kanan itu. Itu semua panjenengan kuasai. Itu semua adalah fasilitas di dalam kita melaksanakan kegiatan rutinitas pendidikan. Ada drive yang gunanya untuk menyimpan. Ada classroom ya yang sudah akrab kita jalanin. Hari ini insya Allah akan dikupas tuntas oleh Bapak narasumber ya. Kemudian bagaimana classroom di apa istilahnya itu digabungkan dengan Google Meet ya. Nah, kita tentu perlu belajar. Bapak sekalian, di sana di sebelah kanan itu ada sekitar 23 ikon ya. Di sana banyak sekali, ada cara membuat PPT, ada dokumen, ada site, ada tatap muka yaitu Google Meet dan lain-lain sebagainya banyak sekali. Ada apa juga ada bagaimana kegiatan menggambar kemudian anak-anak dijadikan tugas bagi anak-anak kemudian mengumpulkan kembali kepada Bapak Ibu guru semua sudah ada di sana. Sekitar ada 23 ikon ya di sana yang harus Bapak Ibu kuasai semuanya. Kalau Bapak Ibu sudah mahir misalnya 23 sudah habis dipelajari semua dan mahir, jangan khawatir Bapak Ibu sekalian. Ada aplikasi lain yang jumlahnya tidak tahu jumlahnya berapa. Ada aplikasi order ya, lain ya, turun ke bawah kemudian tinggal kita mau melihat apa di sana. Jadi rugilah sekali lagi siapa yang tidak mengaktifkan daripada akun pembelajaran. Karena di sana ini adalah fasilitas kita yang luar biasa. Sekaligus ini merupakan komunikasi kita langsung dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Bapak sekalian, tentu saya tidak perlu panjang lebar karena ini masih nanti banyak ya. Dari Bapak pengawas, kemudian dari narasumber. Kemudian mumpung di sini ada Bapak Kabid Bina SMP, kami juga memberikan kesempatan kepada Bapak Kabid Bina SMP untuk memberikan semacam arahan-arahan kepada kita semuanya, barang lama atau sebentar atau lama, terserah Bapak Kabid, kami serahkan kepada Bapak Kabid. Dari saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat belajar, semangat ya. Semoga Bapak Ibu dibukakan pikirannya sehingga cepat paham dan mancep menjadi ilmu yang barokah, manfaat dapat kita terapkan di sekolah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Nandra sudah connect? Gimana Ustadz? Ustadz Nandra sudah saya serahkan kepada Ustadz Nandra. Halo. Oh, baik. Suara saya sudah, Bapak. Sambutan Bapak Kabid Bina SMP, Bapak Fathur Razi, kepada beliau kami haturkan.
Cek, bisa kedengaran Pak suara saya? Siap, bagus Bapak. Oke, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Panitia Webinar ya, akun pembelajaran yang hari ini alhamdulillah terima kasih banyak atas jerih payah dan usaha serta ikhtiar dari Ibu Bapak sekalian para panitia sehingga terselenggara acara ini dengan baik, meskipun di sana sini masih ada persiapan-persiapan, terkendala persiapan-persiapan baik itu ya karena kita memang berhubungan dengan jaringan internet. Kita tahu bahwa jaringan internet itu ada yang bagus, ada yang tidak menjangkau jaringan internet itu. Jadi itu bukan suatu kendala, Ibu Bapak sekalian. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan seksama nanti sampai dengan selesai. Kemudian yang saya hormati para narasumber nanti yang akan menjadi narasumber kalau dari undangan itu adalah Pak Pengawas Wilayah Pak Edi Santoso, kemudian Pak Triman dari Guru Penggerak, kemudian Pak Nandra ya, Pak Nandra serta Pak Saiful. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelumnya saya sapa dulu semua Ibu Bapak sekalian. Alhamdulillah kalau saya lihat dari video-video yang ada di sini ada sekitar 50-an lebih ini. Ibu Bapak 66 Bapak. Berapa? 66. 66 ya, 66. Oh ya, 66 pengikut, 66. 66 semuanya alhamdulillah kalau saya lihat dari videonya dalam keadaan sehat, segar bugar. Mudah-mudahan kita selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga-keluarga kita semuanya, dan pandemi Covid ini segera berakhir, segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Amin. Yang kedua, Ibu Bapak sekalian, salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi besar Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan umatnya. Ibu, Bapak sekalian yang saya hormati, tidak banyak yang saya sampaikan karena percuma, nanti kayak lomba pidato saja nanti. Pak Saiful pidato, saya pidato, nanti ditambah. Ya. Intinya nanti malah kelewatan, malah tidak kebagian jam ya, tidak bagian waktu. Intinya nanti adalah yang dari paparan dari Pak Edi Santoso beserta Pak Triman yang selaku narasumber. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, pandemi Covid ini hari ini masih berada di sekitar kita, berada di tengah-tengah kita, Ibu Bapak sekalian. Maka protokol kesehatan 3M plus 3M plus itu, baik menjaga jarak, kemudian pakai masker, kemudian mencuci tangan di air mengalir dengan sabun, kemudian jaga imun, jaga iman, serta jaga aman, itu selalu harus kita terapkan di sekitar kita, terutama oleh kita, keluarga kita, kemudian lingkungan kita yang baik di sekolah maupun di rumah. Kita harus menjadi pelopor, harus menjadi agen perubahan di masa pandemi Covid ini. Saya tidak mau dan tidak ingin mendengar ada ASN yang tidak tahu, lebih-lebih terkena razia justisi, pelanggaran protokol kesehatan dari ASN. Saya tidak ingin mendengar. Justru ASN itu adalah harus menjadi contoh dari masyarakat yang di luar sana. Ibu Bapak sekalian yang saya hormati, menurut data dari Satgas COVID-19 di kabupaten, per hari kemarin, insya Allah hari ini juga,
dari 24 kecamatan yang ada di Kabupaten Probolinggo, itu tidak ada satupun hari ini yang berstatus zona hijau. Itu artinya, Ibu Bapak sekalian, pandemi COVID, penyebaran pandemi COVID ini sangat masif di Kabupaten Probolinggo dan masih relatif tinggi di Kabupaten Probolinggo. Tentu itu berimplikasi, berdampak kepada kebijakan-kebijakan baik secara sosial ekonomi, tak luput juga di sektor pendidikan. Memang kalau kita cermati Ibu Bapak sekalian, surat edaran atau SKB 4 Menteri yang kemarin memang di semester genap ini sudah diluncurkan oleh Bapak Kemendikbud, Mas Menteri, itu sudah mendelegasikan kepada daerah untuk pembelajaran tatap muka. Memang bukan tanpa alasan, Ibu Bapak sekalian. Ada beberapa hal yang sangat-sangat urgent dalam hal ini. Kenapa beliau, Bapak Menteri, mempunyai kebijakan seperti itu? Ya karena ada beberapa alasan memang. Yang pertama ya memang yang harus kita titik beratkan adalah keselamatan dan kesehatan dari warga belajar. Namun di samping itu juga yang perlu kita tekankan, yang perlu kita ingat adalah tumbuh kembang dari peserta didik dan kondisi psikososial dari peserta didik, dari lingkungan belajar, baik itu komite, orang tua, kemudian guru, kepala sekolah, dan sebagainya. Tentu itu sangat terasa betul ya. Kemudian Ibu Bapak sekalian, yang dikhawatirkan memang kita hampir 1 tahun ya, mulai Maret, per Maret ini nanti adalah 1 tahun Ibu Bapak sekalian, dan yaitu mudah-mudahan kami berharap, kita semua berharap, jelas-jelas berharap pandemi ini segera berakhir. Amin. Nampaknya kedatangan vaksin COVID-19 ke Kabupaten Probolinggo yang mulai kemarin hari Jumat itu sudah tersalurkan dan sudah dilakukan vaksinasi kepada 3.000 nakes yang sampai hari ini masih berlangsung, Ibu Bapak sekalian, karena bertahap. Karena ada beberapa hal, kemarin ada beberapa nakes di tahap pertama itu yang memang belum bisa divaksin karena terkendala oleh hipertensi, kemudian masih ada beberapa hal sehingga ada beberapa tahap pertama itu tidak bisa dilakukan. Tapi terus berlanjut sehingga nanti kita berharap semua, Ibu Bapak sekalian, mudah-mudahan kalau vaksinasi ini sudah selesai, Ibu Bapak sekalian, penyebaran COVID-19 di Kabupaten Probolinggo pada khususnya Indonesia pada umumnya dan dunia luas pada lebih umum lagi itu segera berakhir dan aktivitas itu segera kembali lagi. Itu artinya Ibu Bapak sekalian, kalau kita merujuk kepada vaksin atau pelaksanaan vaksinasi yang ada di Kabupaten Probolinggo dan Indonesia pada umumnya, itu insya Allah kalau memang itu berdampak lurus dengan penyebaran COVID, maka insya Allah kita mudah-mudahan pelaksanaan vaksinasi itu bisa cepat. Amin. Target itu Mei itu selesai. Amin. Insya Allah kalau memang Mei selesai berarti Juni. Maka Ibu Bapak sekalian, proses pembelajaran tatap muka yang sangat-sangat diimpikan, sangat-sangat diinginkan oleh semua pihak, baik Ibu Bapak sekalian maupun terutama orang tua murid, orang tua siswa, kemudian juga siswanya pun, itu bisa dilakukan insya Allah setelah PBDB 2021. Artinya semester ganjil tahun ajaran baru itu insya Allah mudah-mudahan
itu bisa kita laksanakan Amin. PTM ya, pembelajaran. Amin. Amin. Itu artinya Ibu Bapak sekalian, beberapa bulan ke depan kita harus berjibaku dengan pembelajaran jarak jauh. Kita harus berusaha. Ini karena tantangan buat kita. Agar apa? Agar tidak terjadi lost generation seperti yang disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan. Kalau sudah terjadi lost generation, lost learning katanya, maka ada putus kegiatan pembelajaran, ada putus transfer knowledge-nya kepada anak-anak kita, maka generasi itu kita juga harus bertanggung jawab, kita wajib bertanggung jawab kepada generasi-generasi penerus kita. Itu Ibu Bapak sekalian, beberapa hal tantangan kita. Oleh karena itu, silakan Ibu Bapak sekalian berinovasi, berkreasi, dan alhamdulillah di bulan kemarin kita baru mencanangkan, karena kemarin sistem kita yang kita anut adalah Merdeka Belajar masih, jadi kita sampaikan kepada semua sekolah, silakan, itu adalah kebijakan sekolah, mau diambil yang seperti apa, karena kita mempunyai 3 pilihan kemarin, daring, luring, serta blended learning. Itu silakan. Yang bisa melalui pembelajaran daring, silakan pakai daring. Yang tidak bisa karena beberapa hal, mungkin karena sosial ekonomi di daerah tersebut, kemudian keterkaitan dengan ketersediaan jaringan di daerah tersebut, itu mulai mengalami kendala, serta beberapa hal yang lain, sehingga tidak bisa kita mewujudkan pembelajaran melalui daring, maka bisa melalui luring. Atau dua-duanya, bagi siswa yang bisa, satu contoh sekarang namanya dikerucil, bagi siswa yang tidak bisa, itu menggunakan luring, kemudian bagi siswa yang bisa, itu menggunakan daring. Luring pun, Ibu Bapak sekalian, sih harus sesuai dengan protokol kesehatan. Kami tidak menganut guling ya, guru keliling, itu kita tidak menganut juga, karena guling itu bisa nantinya menjadi penyebaran dari virus COVID-19 ini. Itu Ibu Bapak sekalian yang saya hormati. Kemudian di 2 bulan kemarin baru kita menerapkan bahwa akun pembelajaran mau tidak mau itu harus diaktifkan dan harus dilakukan. Apalagi Pak Saiful sudah menjelaskan tadi, per 30 Juni ketika akun pembelajaran itu tidak diakses, maka akun pembelajaran itu dianggap hangus, tidak digunakan oleh satu sekolah itu atau beberapa sekolah yang ada di kabupaten, maka untuk akunnya itu akan dihangus oleh kementerian. Nah, itu sangat eman-eman sekali. Saya tidak akan berbicara tentang akun pembelajaran karena nanti akan dikupas tuntas oleh beberapa narasumber, oleh 2 narasumber itu, Pak Edi sama Pak siapa tadi? Pak Triman. Pak Triman ya, Pak Triman. Jadi nanti silakan Ibu Bapak sekalian, kalau kami yang ada di dinas sudah mensosialisasikan ini jauh hari sebelumnya kepada para pengawas, baik PAUD, SD maupun SMP. Nah, sekarang pengawaslah yang harus mendiseminasikan kepada para guru, para kepala sekolah, kemudian kepala sekolah juga harus mendiseminasikan kepada para guru. Ketika tidak bisa daring, saya tekankan lagi, ketika tidak bisa daring, apakah akun pembelajaran terus kemudian tidak ada pembelajaran? Tidak, tetap harus kita layani Ibu Bapak sekalian, harus kita layani anak-anak didik kita atau siswa-siswi kita yang terkendala dengan pembelajaran sistem daring. Tetap kita berusaha berikhtiar melayani mereka dengan cara luring, baik dengan lembar kerja, kemudian baik dengan komunitas learning, atau dengan pemberian tugas-tugas yang di situ melibatkan orang tua siswa untuk mengantar atau
mengambil lembar tugas per minggu atau per 3 hari, atau itu terserah, kami serahkan kepada ibu bapak sekalian, para guru. Kemudian menyinggung sebentar sedikit tentang AKM, ibu bapak sekalian. AKM insya Allah, biarpun tidak ada secara resmi surat dari kementerian, AKM insya Allah sudah dinyatakan statementnya oleh Pak Menteri akan diundur per September nanti, tidak jadi di Maret. Jadi ibu bapak sekalian, sebetulnya tidak harus mempersiapkan macam-macam, tidak harus ada persiapan khusus di AKM ini, ibu bapak sekalian. Kita hanya membiasakan literasi saja, membiasakan literasi membaca, literasi numerasinya, menghitungnya, kemudian dibiasakan siswa itu menganalisis soal-soal, menganalisis apa yang diliterasikan oleh para siswa. Harus apa yang dibaca harus dianalisis sehingga tidak ada hafalan, tidak mengutamakan hafalan di situ, ibu sekalian, tapi mengutamakan analisis. Itu ibu bapak sekalian. Kemudian di samping ada AKM, juga ada AKM kelas. Nah, kita tunggu AKM kelas itu. AKM kelas itu adalah membantu. AKM kelas itu dari kementerian, ibu bapak sekalian, itu untuk membantu guru-guru. Dan kemarin ada pertemuan di Malang, Surabaya. Setiap pertemuan saya tanyakan kepada pihak kementerian, baik itu provinsi maupun dari kementerian sendiri, AKM kelas itu masih betul belum di launching, tapi sudah ada tempatnya, tinggal mengunduh ibu bapak sekalian. Jadi di situ ada berbagai macam contoh dari soal-soal berbagai macam AKM kelas nanti, yang itu bisa diunduh oleh para guru untuk bisa dibuat atau dijadikan pedoman untuk sebuah penilaian kepada siswa. Itu ibu bapak sekalian. Tapi nanti sembari kita tunggu dari penjelasan secara khusus tentang AKM kelas, karena kemarin kita tanyakan masih ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan lagi, terutama di AKM kelas, karena AKM sendiri juga masih belum sampai hari ini masih ditunda. Itu ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Terakhir, ibu sekalian, setelah pembelajaran ini, akun pembelajaran dilaksanakan, kemudian secara luring, daring, dan sebagainya, kami mohon kepada terutama kepala sekolah yang ada di sini yang hadir di sini, terutama yang di Suprayon 3, Pak Haji Saiful, selaku Ketua Suprayon, Pak Edi juga selaku pengawas di situ. Terakhir kami meminta laporan proses pembelajaran, baik itu melalui daring, baik itu melalui luring maupun blended learning-nya. Saya minta per bulan melakukan evaluasi dan melakukan laporan kepada kami, sehingga kami bisa merekod apa-apa yang dilakukan oleh ibu bapak sekalian. Karena apa? Kami juga mempunyai tanggung jawab. Kami sering mendapatkan WA, sering mendapatkan pertanyaan dari para wali kelas, wali murid maksud kami, wali siswa, Pak, bagaimana sih anak kami kok tidak diajar sampai sekarang? Apa sih kerjaan guru sekarang? Padahal gajinya masih tetap, sertifikasinya masih tetap. Nah, seperti itu. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mendasar seperti itu yang karena ketidaktahuan mereka dan perlu kita jawab memang. Nah, salah satu jawaban dari itu adalah laporan dari ibu bapak sekalian. Laporan apa sih yang sudah dilakukan di masa pandemi COVID ini tentang proses pembelajaran. Itu saja mungkin ibu bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya Pak Edi, Pak Triman, tolong dikasih waktu yang agak luas, Pak Saiful selaku panitia juga, yang apabila ada beberapa guru yang belum mengerti tentang akun pembelajaran ini, cara menggunakan bagaimana, kasih waktu. Kalau memang ada yang belum mengerti, buka webinar lagi. Buka webinar lagi. Insya Allah
dana BOS masih bisa mencukupi untuk kita melakukan webinar-webinar seperti ini. Dinas pun juga tidak sungkan-sungkan, Ibu Bapak sekalian, kalau memang ada kendala apa-apa, tolong kasih tahu kami, kabari kami melalui pengawas, kemudian kami tindak lanjuti. Kalau memang harus mengadakan pertemuan, kita akan undang Ibu Bapak sekalian. Kalau memang cukup dengan webinar atau Zoom meeting, kita akan lakukan Zoom meeting. Itu Ibu Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Selamat belajar. Semata-mata ini upaya kita, ikhtiar kita di masa pandemi COVID ini tetap untuk melayani para siswa, melayani warga lingkungan belajar yang di sekolah masing-masing. Ibu Bapak sekalian, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Salam sehat, semua sehat. Jaga protokol kesehatan 3M. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Ustaz Nandra langsung. Ustaz Nandra, saya silakan ke Ustaz Nandra. Acara selanjutnya. Terima kasih Bapak Kabir sambutannya. Mudah-mudahan semua yang disampaikan oleh Bapak Kabir dapat kami melaksanakannya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya acara inti yaitu pengarahan dari Bapak Pengawas dan juga nanti pemaparan materi dari Bapak Triman Budiono. Assalamualaikum, ngapunten. Nggih, Bapak. Ibu sekalian, kami mohon maaf ya, kami tidak bisa mengikuti secara sampai selesai ini. Monggo dilanjut, nanti ada partner di sini. Terima kasih Bapak, selamat jalan Bapak. Belum, karena kami segera bergeser. Terima kasih Ibu sekalian. Selamat jalan Bapak, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Bapak Pengawas, pengarahan dari Bapak Pengawas Edi Santoso. Kemudian nanti dilanjutkan dengan pemaparan materi dari Bapak Triman, dan saya undur diri. Selanjutnya diserahkan kepada Bapak Nandra selaku pembawa acara untuk mendampingi nanti Bapak Edi Santoso atau juga mendampingi Bapak Triman Budiono. Dari saya selamat bertugas Bapak Nandra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.